alaihissalam yang bernadar. Karena Nabi Adam itu kan belum punya anak tuh ya, sering berkurban, ratusan kambing, ratusan unta. Ditanya sama umatnya itu, wahai Nabi Ibrahim, apakah engkau tidak pernah sayang? Eman, ya udah berkurban begitu banyak. Kata Nabi Ibrahim, jangankan ratusan kurban, jangankan jiwa ragaku, jikalau aku punya anak dan Tuhan meminta untuk aku mengorbankan anakku, maka aku insya Allah. Iya, itu kan Khalilullah itu kekasih Allah, saking cintanya sama Allah. Dan memang kok Nabi Ibrahim memang belum punya anak saat itu, padahal udah tua. Nah, barulah di usia 81 tahun doanya tiap hari kan, Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sholihin, punya anak Ismail. Dan kemudian setelah Ibrahim bermimpi, ini singkat sejarahnya lah ya Bapak Ibu sekalian. Tanggal 7 Zulhijjah itu Pak, 7 Zulhijjah Nabi Ibrahim dikagetkan dalam mimpinya, ya Ibrahim, ufi binatrik, wahai Ibrahim, tunaikanlah janjimu. Kalau sudah nazar itu wajib. Tanggal 7 mimpinya masih bingung-bingung Ibrahim itu apakah dari setan apa dari perintah Allah. Tanggal 8 malam Zulhijjah itu ibu itu anak ini dia Ibrahim, ufi binatrik, wahai Ibrahim, penuhilah janjimu. Mikir. Nah, tanggal 7 tanggal 8 kan mikir bahasa Arab itu tarwiyah, makanya dikatakan 78 ini yaumut tarwiyah. Tanggal 9 kemudian mimpi lagi yang ketiga, ya Ibrahim ufi binatrik, Ibrahim yakin, tahu kalau ini mimpi dari Allah, tahu bahasa Arabnya itu Arafah, maka dinamakan yaumul Arafah. Di padang Arafah. Maka sekarang tanggal 9 Juli itu yaumul Arafah, sunnah puasa 7, 8 dan 9 bulan Zulhijjah. Jadi ya itu salah satu cuplikan sejarahnya aja lah ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau yang nazar itu wajib. Contoh misalkan, kalau anak saya besok lulus, ya lulus apa aja lah ya, lulus ujian, apa lulus tes apa, P3K atau apapun itu ya, atau lulus masuk pesantren, maka tahun depan saya akan kurban. Nah, itu wajib. Nah, bedanya Pak Asep, apa kalau kurban yang sunnah dengan yang wajib memang ada implikasinya? Nggak ada. Kalau sunnah kalau kurban yang sunnah, maka si mudhahi, ya orang yang berkurban itu bisa mengambil 1/3 maksimal dari hewan kurbannya untuk dikonsumsi sendiri dan keluarga. Tapi kalau kurbannya kurban yang wajib, yang nazar, maka tidak boleh walaupun hanya selai bulunya dikonsumsi oleh yang mudhahi atau orang yang berkurban. Kalau kurbannya kurban wajib Pak, salah satunya yaitu kurban nafsu. Kalau asal muasal hukum kurban itu sunnatul muakkadah, sunnah ya. Lalu pertanyaannya, Pak Asep, boleh nggak kita berkurban bagi orang tua yang sudah meninggal? Jawabannya boleh. Nyampe nggak pahalanya? Nyampe. Percaya nggak? Kalau nggak percaya meninggal dulu deh. Nanti sama anaknya dikurbanin. Dalam Al-Quran surat Yasin yang kita baca, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami adalah nuhyil mauta, menghidupkan yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, kami tuliskan amal-amalnya yang terdahulu. Wa atharuhum, asal itu adalah manifestasinya lah, bahasa kitanya apa ya, peninggalannya begitu. Jadi kalau orang yang sudah meninggal, betul inqata amaluhu illa min thalathin, orang sudah meninggal putus, sholatnya putus, ya, puasanya putus, semuanya putus. Tapi ada yang tidak putus, salah satunya adalah atharihi, bekasnya. Mana bekasnya? Itulah anak keturunannya. Kalau tidak dengan baik, boro-boro ngasih kurban buat orang tua, ya katanya 7 hari juga kayaknya enggak, 40 hari juga enggak, 100 hari apalagi. Nah, ini adalah bukti asal dari orang tua kepada anak, pendidikan yang baik. Nah, inilah yang disebut dengan asal, salah satunya melaksanakan kurban bagi orang tua. Dan kurban bagi orang tua itu dihukumi juga sebagai sedekah. Sedekah kepada orang yang meninggal itu sah, dan itu sampai pahalanya kepada almarhum maupun almarhum. Amin. Ya, Amin. Bapak Ibu berkenan, ada yang lapang rezeki, silakan kalau mau berkurban atas nama orang tua. Namun tentu demikian, yang didahulukan adalah berkurban bagi diri sendiri, kemudian bagi keluarga dulu yang ada, baru kalau setelah
selesai semua baru kepada orang tua atau sanak saudara yang tidak ada. Insya Allah paham. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling penting dalam sholat Ma'idah itu yang pertama adalah nilai kepatuhan sama sekalian. Jadi bagaimana Ibrahim alaihi salatu wasalam beserta keluarganya ya, karena kecintaannya kepada Allah yang maha dahsyat, kepatuhannya kepada Allah yang tak terbatas, maka ujiannya pun luar biasa. Ya Bapak Ibu sekalian, harus memberi anak. Masya Allah. Ya, kalau ada zaman sekarang kan uji ya, kamu kan cinta, udah cinta, kalau kamu benar-benar cinta sama aku, potong jarimu. Ada nggak zaman sekarang? Nggak ada ya. Ngapain juga gitu. Nah karena Ibrahim ini begitu cintanya dan patuhnya kepada Allah, Allah uji dengan apa? Diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri. Ya. Tapi karena Ibrahim, kemudian Ismail, kemudian Siti Hajar ibunya memang betul-betul iman, yakin kepada Allah, patuh kepada Allah. Dan Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, tidak mungkin memerintahkan hal yang biadab kepada hambanya. Tidak akan membiarkan hambanya itu melakukan perbuatan yang biadab, laksanakan saja. Insya Allah Allah tidak akan memudaratkan kita. Artinya apa? Apapun yang Allah perintahkan kepada kita, apapun yang Rasulullah perintahkan kepada kita, yakin, hakul yakin, tidak akan memudaratkan kita. Harus yakin. Maka wajar saja ketika Ismail sudah direbahkan sama Nabi Ibrahim, padahal pedangnya itu sudah diasah ya sampai setajam-tajamnya, begitu begitu pedang itu menyentuh lehernya Ismail, sedikit pun tidak mampu pedang yang tajam itu melukai kulit Ismail, walaupun hanya kulit arinya saja, Pak. Ibrahim kan tambah pusing ya. Allah, apalagi ini udah berat gitu ya, menyembelih anak sendiri begitu gini digeser-geser kata-kata orang Sunda ya Pak. Kok gak luka-luka gitu, berapa kali kan nggak bisa gitu. Akhirnya kan pedang itu dihunuskan ke batu yang begitu besarnya, belah gitu, saking ini ya, gitu, saking tajamnya. Makanya kan akhirnya kan diganti dengan itulah sejarahnya ini cuplikan aja, mungkin agak terpotong-potong ya. Ketika Ismail sudah berserah diri, Ibrahim pun kemudian menghunuskan pedangnya, kemudian tidak dapat melukai, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ibrahim ini hanya sekedar ujian saja. Inna kadzalika najzil muhsinin. Wa fadainahu bidzibhin 'azim. Maka Ismail kemudian perintah Allah, Ibrahim selesai sudah ini hanya ujian semata sebagai kepatuhanmu dan cintaanmu kepada aku, kata Allah. Angkat Ismail, jangan jadi disembelih, biar aku gantikan dengan kibas. Kibas dari siapa? Kurbannya Habil anak Nabi Adam. Gitu ya. Wah, ini jadi panjang juga ya. Nantilah kapan-kapan bapak-bapak ya yang panjang gitu. Karena kalau detail itu enak, sejarahnya itu Pak, detailnya itu enak. Jadi kenapa Pak jadi begini? Kenapa jadi begitu? Bukan Nabi Ismail tiba-tiba berubah jadi kambingnya, awas. Kadang-kadang kita kan salah pengertian, begitu disembelih ternyata berubah jadi kambing gitu. Nabi Ismail tiba-tiba sudah ada nomor di belakang, itu masih simsalabim ya. Sulap itu mah Demian itu mah, atau siapa Pak Tarno yang simsalabim jadi apa? Blok-blok, nggak seperti itu. Gitu. Jadi